Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Setelah acara mensrea Panji Pragiwaksono ya viral di media sosial, pro kontra juga muncul. Kali ini buku yang ditulis oleh Rismon Hasiholan Sianipar yang berjudul Gibran Endgame semakin panas ya. Setelah sebelumnya Rismon Hasiholan Sianipar ya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa mengeluarkan buku Jokowi White Paper, kali ini juga mengeluarkan buku Gibran Endgame. Buku Gibran Endgame dinilai jadi penutup karir politik Wapres Gibran, pemakzulan tak terelakkan. Buku terbaru karya Dr. Rismon Sianipar Hasiholan berjudul Gibran Endgame memantik kembali perdebatan serius soal legitimasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pemerhati politik dan kebangsaan Muhammad Rizal Fadilah menilai buku tersebut menjadi penanda bahwa perjalanan politik Gibran telah mencapai titik akhir, terutama akibat persoalan pendidikan yang dinilai tidak memenuhi syarat konstitusional. Menurut Rizal, istilah endgame dalam buku itu dimaknai sebagai fase penutup dari rangkaian rekayasa politik yang mengantarkan Gibran ke jabatan publik, mulai dari wali kota Surakarta hingga wakil presiden Republik Indonesia. Pendidikan Gibran tidak memenuhi syarat untuk menjadi pejabat publik setingkat wali kota, apalagi wakil presiden. Endgame itu semestinya berujung pada pemakzulan dan penutupan pintu peran politik selanjutnya, kata Rizal dalam keterangannya. Dan memang beberapa kali ya Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga sudah meminta ya berkirim surat kepada DPR dan MPR untuk segera melakukan proses pemakzulan terhadap Gibran, walaupun salah satu alasan adalah terkait putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang menjadi alasan Gibran bisa maju sebagai capres maupun cawapres saat itu ya. Namun kemudian kan sudah dibantah di MK sendiri dan di MK sendiri ya, walaupun jabatan pamannya ya Anwar Usman diturunkan ya, tidak menjadi ketua MK tapi menjadi hakim MK biasa. Dan bahkan terbaru di MK ya, Anwar Usman ditegur ya karena selama periode dia menjabat sebagai hakim MK dia 81 kali abstain dalam putusan-putusan penting. Rizal juga menuding adanya penyalahgunaan wewenang oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk memuluskan karir politik putranya. Ia menyebut praktik cawe-cawe kekuasaan tersebut telah mencederai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Lebih jauh, Rizal mengungkapkan bahwa proses awal pencalonan Gibran sebagai wali kota Surakarta menggunakan surat keterangan kesetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh Dirjen Dikdasmen Kemendikbud pada 6 Agustus 2019. Surat tersebut menyatakan Gibran memiliki pengetahuan setara lulusan SMK Perminatan Akuntansi dan Keuangan berdasarkan pendidikan grade 12 UTS Insert Sydney. Nah, ini luar biasa ya. Sebagai orang yang lulusan SMK ya dan kebetulan juga peminatan akuntansi, agak lucu juga ya ketika kemudian program UTS Insert yang sebenarnya adalah penyetaraan bahasa selama kurang lebih 9 bulan ya bagi orang-orang atau calon mahasiswa yang siap melanjutkan ke UTS Insert, dan itu sudah dilakukan ya klarifikasi oleh Dr. Roy Suryo ke sini langsung ya ke UTS Insert yang dulu memang bagian tersendiri ya, UTS Language Center ya, sebenarnya itu untuk penyetaraan bahasa ya. Kemudian kenapa kemudian sampai ke Indonesia menjadi setara SMK pengetahuan setara SMK, padahal di situ tidak ada belajar akuntansi sama sekali. Dan seperti kita ketahui ya, Mas Gibran ini kan sebenarnya lulus di Secondary Park School ya, Secondary Park School Singapura, yang itu setara SMP plus kelas 1 SMA kalau di Indonesia, karena dia pendidikannya 4 tahun ya di secondary school itu. Namun menurut Rizal, frasa pengetahuan setara tidak dikenal dalam ketentuan perundang-undangan. Ia merujuk pasal 7 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 serta pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan pendidikan formal tamat sekolah menengah atau atas atau sederajat. Berarti kalau sederajat berarti pakai C ya, menengah atau ya SMA, SMK
MA ya, tersaliyah ya, ataupun yang disetarakan sederajat. UTS Insert Grade 12 bukan lembaga pendidikan sederajat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Surat itu asli secara administratif tapi palsu secara substansi, tegasnya. Rizal menilai cacat akademik tersebut cukup menjadi dasar pemakzulan Gibran. Namun ia menambahkan persoalan Wapres tidak berhenti pada aspek pendidikan semata. Gibran adalah figur invalid, cacat konstitusi, cacat administrasi, cacat demokrasi, cacat HAM, serta cacat moral dan religi, ujar Rizal Fadilah. Ia bahkan menyebut 2026 sebagai momentum yang tepat untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sekaligus mengadili Joko Widodo atas dugaan perusakan tatanan hukum dan politik nasional. Gibran naik secara dramatis dan akan turun secara dramatis pula. Sepandai-pandai tumpadi melompat, akhirnya jatuh juga, pungkas Rizal. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pernyataan tersebut. Ya, dan ini memang sudah cukup lama ya terkait pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang juga dibahas oleh berbagai pihak, termasuk dalam podcastnya Abraham Samad Speak Up ya, Pak Abraham Samad dengan Profesor Zulfikar Amir, guru besar di Nanyang Technological University ya, yang menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di Singapura ya. Di Singapura itu ya tadi pendidikan dasar itu ya elementary school itu ya 6 tahun sama ya, setara dengan sekolah dasar di Indonesia. Kemudian ada secondary school ya, secondary school itu 4 tahun. Artinya kalau di Indonesia itu setara dengan lulusan SMP plus 10 SMA ya. Cuma di situ di secondary school inilah kemudian ada yang disebut dengan O level ya, ordinary level ya. Ujian ini yang menentukan orang-orang bisa masuk ke SMA atau SMK ya. Jadi kalau nilai O levelnya itu tinggi, maka dia masuk high school ya, atau junior college ya. High school atau junior college ya, itu yang setara SMA. Yang nanti dari junior college inilah masuk ke universitas-universitas yang universitas negeri itu cuma ada 6 di Singapura ya. Kemudian kalau O levelnya itu, ordinary levelnya itu rendah ya, nggak masuk kriteria dia, tapi dia kemudian minat untuk bekerja, kemudian masuk ke kejuruan, masuk ke SMK yang nanti lulusannya siap bekerja ya. Dan tadi yang menjadi pertanyaan Prof. Zulfikar Amir, Mas Gibran ini kan setelah lulus secondary park school ini kan Orchid Secondary Park School ini, dia nggak lanjut di Singapura, nggak lanjut pendidikan di Singapura, apakah masuk SMK apa masuk kemudian high school ya, atau junior college atau SMA, tapi kemudian berpindah ya, lanjut ke Australia, masuk ke UTS Insert ya, yang itu hanya menurut orang yang mendampingi Mas Gibran saat pendidikan di UTS itu cuma 6 bulan, nggak sampai 9 bulan, yang kemudian setelah itu balik ke Jakarta, kemudian masuk lagi ke MDIS Singapura, yang MDIS juga bukan lembaga kayak kampus-kampus, tapi lembaga pendidikan yang yang punya kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri, yang kemudian nantinya MDIS itu tidak mengeluarkan ijazah, tapi kampus yang punya kerjasama dengan MDIS lah yang kemudian mengeluarkan ijazah ya. Jadi hari ini yang dipermasalahkan memang bukan ijazah S1-nya, karena secara kelembagaan dan MDIS itu betul ya, Mas Gibran ini kuliah di MDIS ya, dengan gelar MBA kalau nggak salah ya. Bukan MBA, BA ya, Bachelor of Arts ya, BA. Nah, tapi yang sekarang dipertanyakan adalah terkait kesetaraan ya, SMA-nya ini yang jadi permasalahan, yang ternyata cacat administrasi itu luar biasa, sudah dikorek ya ketika kemudian tim dari Dr. Risman itu melakukan kunjungan ke Kemendikdasmen saat itu. Wah, luar biasa ya. Dan apakah jika kemudian lewat putusan MK yang dipermasalahkan dan lain sebagainya tidak bisa kemudian apakah terkait ijazah setaraan SMA akan menjadi pintu masuk pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, atau ini semua ya akan berjalan saja ya, artinya lewat begitu saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.